Kita tidak boleh alergi terhadap kritik. Bagaimanapun kerasnya kritik itu harus diterima. Saya rasa Presiden tahulah, Presiden ini kan kepala negara ya, pemimpin rakyat. Polemik kritik Jokowi berujung desakan revisi UU ITE. Persoalan kritik terhadap pemerintah berakhir di balik jeruji besi terus bergulir. Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah beberapa waktu lalu menuai berbagai komentar publik. Jokowi awalnya mengatakan pemerintah perlu mendapatkan kritik dan masukan dari masyarakat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun tak lama setelah itu, ekonom senior Kwi Kian Gi justru mengaku takut menyampaikan pandangan berbeda atau kritik terhadap pemerintah. Kwik lantas membandingkan saat dirinya menyampaikan kritik pada era Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa. Menurut Kwik, ia lebih leluasa melontarkan kritik ke rezim Orde Baru di kolom harian Kompas. Bahkan kritik yang ia lontarkan tergolong tajam. Selang beberapa hari kemudian, giliran mantan Wakil Presiden ke-12 RI Yusuf Kala buka suara mengenai kritik kepada pemerintah. Menurut JK, masyarakat ingin melihat kritik yang dilontarkan tak berujung panggilan polisi. Tetapi harus balance, check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Sehari kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, bicara soal kritik. Lewat akun Twitter @sbyudhoyono, SBY menganalogikan kritik dan pujian layaknya obat dan gula. Ex-ketua umum Partai Demokrat itu tak secara langsung menyinggung pernyataan Jokowi. Ia menyebut obat memang terasa pahit, namun kepahitan itu bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit. Sedangkan gula memang terasa manis, namun jika dikonsumsi terlalu banyak malah akan mendatangkan penyakit. Menurut SBY, kritik tak jauh berbeda dengan obat. Orang yang menerima kritik bisa mengalami sakit namun mencegah kekeliruan apabila disampaikan dengan benar. Pernyataan ketiga tokoh tersebut seakan diamini sebagian besar publik. Sebab saat Jokowi meminta publik aktif mengkritik, warga justru dibayangi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selama ini, pasal-pasal karet UU ITE kerap dituding menjadi biang upaya kriminalisasi terutama bagi mereka yang mengkritisi pemerintah. Oleh karena itu, saat Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik, desakan revisi UU ITE juga mengemuka. Belakangan, setelah mendapat sejumlah masukan, pemerintah memunculkan wacana revisi Undang-Undang ITE. Jokowi mengatakan pemerintah berencana merevisi undang-undang tersebut. Jokowi memahami sangat pembentukan UU ITE beberapa tahun silam demi menjaga ruang digital di Indonesia. Namun, kini ia tak ingin justru malah penerapan aturan tersebut justru menimbulkan rasa tidak adil. Pasalnya, belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Menurutnya, proses hukum kerap dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Kepala negara kemudian meminta pada Kapolri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat. Terkait hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya. Pada Kapolri agar jajarannya lebih selektif mensikapi dan menerima laporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Namun, apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Jokowi menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat. Bak Gayung bersambut, sinyal dari Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mendapat sambutan positif dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan, publik sudah jenuh dengan aksi saling lapor menggunakan UU ITE. Menurutnya, UU ITE seharusnya lebih mempertimbangkan prinsip keadilan sehingga tidak lagi mengandung pasal karet yang mudah ditafsirkan dan saling melaporkan. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Ahmad Dimyati Natakusumah menilai usulan Presiden Jokowi yang ingin melakukan revisi Undang-Undang ITE sangatlah tepat. Saya
saya rasa Presiden tahulah. Presiden ini kan kepala negara, maka harus tahu keinginan rakyat. Rakyat ini kalau tidak merdeka, merdeka berpendapat, merdeka bersosialisasi, merdeka dalam mengkritisi. Ini kan kalau kita dalam kehidupan dalam rumah tangga saja perlu kritik. Menurutnya, banyak pasal karet dan multitafsir dalam UU ITE yang menjadi sebuah problem selama ini, sehingga sudah seharusnya segera dilakukan revisi. Ia pun mengatakan sudah seharusnya setiap pasal pada perundang-undangan dijabarkan dengan jelas dan detail, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Meski menginginkan adanya revisi Undang-Undang ITE, Presiden tetap menekankan semua pihak berkomitmen menjaga ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, penuh dengan sopan santun, juga tata krama dan tetap produktif. Semoga informasi ini bermanfaat. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe, like, dan share video ini.